Ini kisah nyata dari pengalaman pribadiku dulu. Aku mempunyai teman, sebut aja dia Lala. Dia berteman denganku dari SMP hingga sekarang. Rumah Lala dan rumahku hanya berjarak beberapa langkah saja. Namun rumahku yang dekatan dia ini sebenarnya jarang aku kunjungi, sebab kami tidak menetap di sana. Akan aku jelaskan situasi lokasi tempat tinggalku dulu. Lokasi rumahku yang dulu berdekatan dengan pemakaman umum yang sangat luas, dan jalan satu-satunya yang dapat dilalui pengendara motor hanya di tengah-tengah kuburan, dan jalannya itu pun sangat kecil. Benar-benar hanya bisa dilalui satu motor saja. Adapun jalan lain yang dapat dilalui jika tidak ingin melewati tengah-tengah kuburan, yaitu melewati jalan bawah alias jalan tangga. Namun kebanyakan orang-orang di sini lebih memilih melewati jalan tengah kuburan lantaran jalan bawah hanya dapat dilalui pejalan kaki. Aku sebenarnya tidak pernah menaruh curiga terhadap mamanya Lala. Kenapa? Karena mamanya itu sangatlah baik sama aku, semua keluarganya pun juga begitu. Aku juga pernah mendengar cerita dari tetangga komplek kalau mamanya Lala pernah cekcok dengan seseorang, sampai orang itu mengatakan kalau mamanya Lala adalah kuyang, pengguna ilmu hitam. Aku langsung nanya ke Lala perihal itu, karena aku dengar cerita itu pun dari orang. Aku hanya ingin memastikan aja. Kemudian Lala cerita ke aku, dia curhat dan nanya pendapat aku. Ji, kamu jadi aku pasti sakit hati kan kalau mama kamu dituduhan-tuduh begitu? Mendengar Lala berucap seperti itu, aku pun merasa kasihan. Ya sakit hatilah. Siapa juga yang nggak sakit hati orang tuanya dijelek-jelekin? Kamu ya sabar ya La, ujarku sambil mengusap bahu Lala. Kamu percaya nggak sama apa yang orang-orang bilang? Tanya Lala ke aku, terlihat matanya yang sudah berkaca-kaca. Ya enggak lah, aku temenan udah lama sama kamu. Mama kamu baik gitu kok. Udah nggak usah dengar kata orang. Sabar aja, Allah itu maha adil. Ucapku memberi semangat ke Lala. Suatu hari karena rumah yang biasa keluargaku tempatin mau direnovasi, aku dan keluarga sementara menetap di rumah yang berdekatan dengan Lala itu. Jadi rumahku di depan, di belakangnya rumahnya Lala. Rumah kita sangatlah berdekatan. Dan di samping rumahku ada jendela di ruang tenggahnya. Jadi di jendela itu aku suka buka klo bangun subuh atau mau manggil-manggil Lala. Ponakanku sering sekali main ke rumahku. Aku juga sering bawa ponakanku ke rumahnya Lala untuk main-main di sana. Soalnya Lala juga mempunyai ponakan perempuan, jadi aku sering membawa ponakanku untuk bermain bersama ponakannya. Hari itu aku merasa suntuk di rumah. Aku bawalah ponakanku ke rumahnya Lala untuk main-main seperti biasanya. Tapi malah hari itu terjadi hal aneh. Selesai aku pulang main sama ponakanku dari rumahnya Lala, badan ponakanku tiba-tiba saja panas tinggi. Menjelang maghrib malah semakin parah. Mamaku sampai panik, langsung ditelepon kakakku buat jemput anaknya untuk dibawa ke rumah sakit. Kakak aku kemudian datang dan bawa ponakan aku ke rumah sakit, kata kakak. Saat diperiksa, dokter menyatakan ponakanku tidak mengalami penyakit yang serius, hanya demam saja katanya. Dan pulanglah ponakanku, dibawa pulang ke rumah kakakku. Karena kata dokter pun ponakan aku tidak sampai harus dirawat inap. Tapi anehnya saat tengah malam tubuh ponakanku menggigil dan panasnya sangatlah tinggi. Di sini aku sulit menjelaskan kondisi ponakanku pada saat itu, yang jelas keadaannya sangatlah parah. Kakakku merasa seperti ada hal YG tidak beres dengan sakit yang diderita anaknya. Kakak bisa merasakan hal itu karena mempunyai penjaga, atau yang biasa kita sebut khodam. Jadi dia sangat peka terhadap hal-hal berbau mistis. Waktu menunjukkan pukul 1 malam, kakakku keluar kamar untuk mengambil air. Namun tiba-tiba saja dia tersentak kaget saat melihat ke arah gorden jendela YG sedikit terbuka dan transparan. Di luar jendela ada sosok kuyang dengan rambut yang terbuka lebar. Matanya merah menyala.
Ia melayang dengan seluruh organ dalam tubuhnya. Yang terpampang jelas kakakku benar-benar tercengang. Melihat wajah sosokku yang itu Weige sama persis dengan wajah mamanya temanku, Lala. "Kurang ajar, berani-beraninya ikut anak saya sampai di sini," ucap kakakku marah. Dilihat kuyang itu masih melayang di luar jendela. "Masih di sini nggak mau pergi. Awas kamu ya, saya ambil paku berkarat dan garam saya bunuh kamu," ucap kakakku. Langsung berjalan ke arah dapur untuk mencari paku berkarat dan garam. Saat dia balik ke arah ruang tamu, ditatap ke arah gorden jendela, kuyang yang berwajah persis seperti mama temanku udah pergi. Beberapa hari kemudian, aku dan mama pergi ke rumah kakak. Aku lagi duduk di ruang tamu sambil asik menonton YouTube. Tiba-tiba kakakku berkata, "Ji, mamanya teman kamu ternyata kuyang." Aku dengan santai mengiyakan, karena pikirku mungkin maksud dari kakak itu temanku yang satunya lagi. Sebut aja dia Gigi. Jadi keluarga Gigi ini memang sudah dikenal orang-orang kalau keluarganya pengguna ilmu hitam, alias kuyang. Tapi warga kompleks seperti masa bodoh. Mereka seperti pura-pura tidak tahu aja dan tidak mau ambil pusing, dikarenakan keluarga Gigi memang sudah dari zaman dulu sekali menetap di sana. Keluarga Gigi kan? Nggak kaget sih kalau itu, aku udah tahu dari dulu dari SMP. Orang-orang di sana juga semuanya udah pada tahu. Ujarku menjawab perkataan kakak. "Bukan yang itu, tapi satunya lagi," ucap kakak membuat aku kebingung. "Yang satu lagi? Tapi siapa? Hah? Yang mana?" "Setahu aku cuman yang itu. Ada sih Weige lain, tapi bukan mama temen aku." "Ada. Itu yang tinggal di belakang rumah kita. Siapa ya namanya? Lala kalau nggak salah." Aku kaget sama apa yang baru saja kakak lontarkan, dan sudah pasti aku pun tidak percaya. "Astagfirullah. Kak, nggak boleh suudzon jadi orang," ucap aku, yang tidak terima dengan apa yang baru saja kakak lontarkan. "Suudzon bagaimana?" Kakak lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kakak aku pun menceritakan perihal kejadian malam itu, saat dia didatangi kuyang berwajah mirip seperti mama temanku. Aku benar-benar kaget namun tetap tidak percaya. Mana mungkin mamanya Lala itu kuyang? Salah lihat kali kak. Mamanya Lala baik gitu, pinter, ngaji, sholatnya 5 waktu. Ya kali dia kuyang, ucap aku seakan membantah perkataan kakak. "Kamu nih ya kalau dibilangi kepala batu," ucap kakakku yang udah mulai kesal. "Jangan hanya karena di luar orang itu kelihatan baik, kamu pikir dia betul-betul baik. Kita nggak pernah tahu hati dan niat seseorang." Aku tetap ngeyel dan tidak percaya. Kakak aku sampai kesel sama aku. Aku seakan tidak percaya, lantaran mamanya Lala sangat rutin sholat 5 waktu dan rajin mengaji juga. Orang mamanya Lala rajin ibadah gitu. Ucapku masih membantah. Iblis dan jin pun pinter agama, jangan mudah tertipu. Apa kamu pikir kalau dia kuyang jadi dia nggak bisa sholat dan ngaji? Kuyang pun bisa. Dia manusia sama seperti kita. Bedanya dia pakai ilmu hitam. Dan itu udah jadi turun-temurun. Aku cuman diem dan nggak peduli kata-kata kakakku. "Ini anak dibilangin susah ya," ucap kakakku yang sangat amat kesal. Aku sampai diam dan kepikiran. Apa bener ya? Soalnya kata orang, Mama Lala itu kuyang pengguna ilmu hitam. Aku tanya lagi ke kakak, "Itu Mama Lala tahu? Sadar nggak punya ilmu itu?" Kalau kakak lihat-lihat, mamanya Lala itu kayak nggak sadar kalau diwarisin ilmu itu. Kuyang kan ilmu hitam turun-temurun. Ada yang sadar diwarisi, ada juga yang enggak. Hampir 2 minggu aku pendam semua ini. Aku tidak mencerita kejadian ini siapapun. Bahkan aku pun tidak memberitahu kejadian ini ke Lala, karena aku yakin Lala pun nggak tahu perihal ibunya yang merupakan sosok kuyang. Namun kali ini aku mencoba untuk berbagi cerita ini ke temanku, sebut aja dia Riri. Saat ini aku lagi duduk bersama Riri di rumahnya. "Ri, aku mau cerita, tapi jangan bilang siapa dua ya." "Iya, mau cerita apa emang?"
Aku pun menceritakan kejadian itu ke Riri. Kayaknya emang iya deh kuyang itu mamanya Lala. Papaku pun pernah lihat mamanya Lala dalam wujud kuyang lagi terbang-terbang di atas rumah. Makanya itu mama dan papa aku suka marah kalau aku main ke sana. Tapi gimana ya Ji? Posisinya si Lala juga teman baik kita, ujar Riri menghembuskan nafas gusar. Iya, bagaimanapun dia teman baik kita. Mamanya juga baik banget. Aku aja sampai sekarang kayak masih nggak percaya, Ri. Iya, aku juga percaya nggak percaya. Setelah berbincang-bincang dengan Riri, aku pun pulang. Aku berjalan ke ruang tengah dan buka jendela. Saat aku lihat ke arah luar jendela, kebetulan ada mamanya Lala lagi nyapu. Aku perhatiin sambil melamun. Pikiranku apa ya? Mamanya Lala ini kuyang? Apa benar yang dibilang kakak? Tiba-tiba aja aku terlonjak kaget karena mamanya Lala nyapa aku. Ji, ngelamun apa? Aku tersentak kaget, namun aku berusaha untuk sesantai mungkin. Enggak kok, hehe. Lala mana? Ucap aku basa-basi nanyain si Lala. Itu di dalam, lagi nonton TV. Saat mama Lala bilang begitu, aku langsung keluar lewat pintu belakang. Dan aku pergi ke rumah Lala. Aku duduk-duduk sebentar sama Lala. Kita cerita dan aku balik lagi. Saat pulang, pikiranku masih dipenuh dengan pertanyaan-pertanyaan perihal mama Lala. Tapi, sebisa mungkin, aku mencoba untuk tidak peduli lagi dengan hal itu. Suatu malam sekitar jam 11 karena nggak bisa tidur, aku buka jendela, ruang tengah buat nikmatin udara malam. Aku pandangi rumahnya Lala sembari menikmati angin sepoi-sepoi di malam hari. Tapi tiba-tiba seperti ada hal menjanggal dari arah rumahnya Lala. Jadi struktur rumahnya Lala itu tingkat, di tingkat ada tempat jumuran pakaian. Aku lihat seperti ada kepala yang bergerak-gerak. Tapi tidak begitu kelihatan karena sangat gelap. Aku mencoba memperjelas penglihatanku karena penasaran. Namun tiba-tiba saja kepala itu terbang melayang. Aku benar-benar kaget. Jantungku sampai berdetak kencang. Dan dengan cepat aku langsung menutup jendela dan berlari masuk ke kamarku. Nafas aku tercekat, keringat dingin sampai bercucuran, sembari menutup mata dan aku beristighfar. Sekian dari kisah ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir. Nantikan kisah selanjutnya.